Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati Ustazah Dr. Nur Zainatun Nadra binti Zainul selaku pensyarah kita dan selaku ketua kelas Dr. Irwan bin Sulaiman. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rahmat, nombor metrik FV 2015. Bagi tugasan individu untuk subjek pengantar tafsir Diploma Eksekutif Imam Profesional DPI 206-203, tajuk yang saya akan bentangkan ialah Kitab Tafsir Al-Baydawi. Biografi Imam Al-Baydawi. Nama lengkapnya adalah Nashiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali bin Al-Baydawi Al-Syairazi. Beliau berasal dari sebuah desa bernama Bayda', sebahagian dari negara Persia, yakni Iran. Dia adalah hakim di kota Syiraz dan sekaligus menjadi ahli tafsir Al-Quran, menyusun banyak ilmu pengetahuan dan dengan mudah meraih pangkat itu setelah kejadian yang membuktikan kepandaian dan kecekalannya. Di sanalah mula-mula ilmu beliau tumbuh dan berkembang. Dan di sana pula beliau mulai bersentuhan dengan ilmu fiqh dan usul fiqh, mantik, falsafah, kalam dan adab, dan memasukkan ilmu-ilmu bahasa Arab dan sastera kepada ilmu-ilmu syarak dan hukum. Selain itu, menurut Qadi Syuhbah dalam karyanya, beliau memiliki banyak karangan, seorang alim ulama di Azerbaijan dan seorang guru besar di daerah itu. Beliau juga menjabat sebagai qadi, yakni hakim di Syiraz. Al-Baydawi hidup dalam suasana politik yang tidak menentu. Sultan Abu Bakar yang memegang tampuk kekuasaan di Syiraz saat itu sangat lemah. Tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Bukan hanya keunggulan keadilan yang lemah, namun para elit yang berkuasa pun hidup dalam budaya yang boros. Campur tangan penguasa terhadap peradilan pun demikian kuatnya, sehingga banyak fuqaha yang mengkhawatirkan kemungkinan diperintah untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin kerana pertimbangan inilah setelah mengikuti saran guru spiritualnya Syekh Muhammad Al-Qaita'i yang memintanya keluar dari pemerintahan, yang menyebabkan Al-Baydawi mengundurkan diri dari jabatan hakim. Selepas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim, Al-Baydawi mengembara ke Tabriz hingga akhir hayatnya. Di kota inilah beliau berhasil menulis salah satu karya monumentalnya berupa tafsir yang berjudul Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, yang menjadi perhatian tulisan ini. Mengenai tahun meninggalnya, tidak ada kesepakatan di antara ulama. Menurut Ibnu Katsir dan yang lainnya, beliau wafat pada tahun 685 Masihi. Sedangkan menurut Al-Subki dan Al-Nawawi wafat pada tahun 691 Masihi. Karya-karya Imam Al-Baydawi. Sebagai seorang ulama, sebagaimana telah disebutkan, beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas, bukan hanya dalam bidang tafsir melainkan juga dalam bidang usul fiqh, teologi, nahwu, mantik dan sejarah. Karya-karya beliau pun meliputi bidang tersebut. Dari berpuluh-puluh karyanya boleh disebut antara lain Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, yakni tafsir.
Syarah Masyabih, yakni hadis. Tawali al-Anwar al-Misbah fi al-Usul ad-Din, al-Idah fi al-Usul ad-Din, yakni teologi. Syarah al-Mahsul, Syarah al-Mutakab, Mirsyad al-Ifham ila Mabadi al-Kalam, Syarah Minhaj al-Wusul, Minhaj al-Wusul ila al-Usul, yakni usul fiqh. Syarah al-Tanbih, al-Gaya al-Quswa fi dirasat al-Fatwa, yakni fiqh. Syarah Kifayah fi al-Nahu, al-Lub fi al-Nahu. Kitab al-Mantiq, yakni mantiq. Al-Tahdzib wa al-Akhlaq, yakni tasawuf. Dan Nizam al-Tawarik, yakni sejarah. Dari kitab-kitab tersebut, menurut Al-Zahabi, hanya 3 karya yang cukup dikenal para ulama, iaitu Minhaj al-Wusul ila al-Usul dan syarhnya, yakni usul fiqh. Tawali al-Anwar, yakni teologi, dan Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, yakni tafsir. Untuk sejarah penulisan tafsir Baidawi, kitab tafsir al-Baidawi dinamainya sendiri dengan Anwar al-Tanzir wa Asrar al-Ta'wil. Hal ini tampak dalam dari pernyataan beliau sendiri, sebagaimana terdapat dalam pengantar tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Al-Zahabi. Setelah melakukan salat istikharah, saya memutuskan untuk melakukan apa yang telah saya niatkan, iaitu mulai menulis dan menyelesaikan apa yang telah saya harapkan. Saya akan menamakan buku ini setelah selesai penulisannya dengan Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Al-Baidawi menyebutkan 2 alasan yang mendesaknya untuk menulis buku ini. Pertama, bagi Al-Baidawi, tafsir dianggap sebagai ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu agama yang lain. Kedua, melaksanakan apa yang telah diniatkan sejak lama yang berisi tentang fikiran-fikiran terbaik. Setelah merasa mampu melakukan cita-cita itu, mulailah ditulis kitab tafsir Anwar al-Tanzir wa Asrar al-Ta'wil tersebut. Dalam penulisan tafsirnya, beliau dibimbing oleh gurunya, Syekh Muhammad Al-Katai, ulama yang menyarankan Al-Baidawi untuk mundur dari jabatannya sebagai hakim. Penulisan kitab tafsir ini pun dikumpulkan secara ringkas, tanpa menghuraikannya secara panjang lebar. Menurut Montgomery Watt, hal ini dilakukan Al-Baidawi kerana buku tersebut dimaksudkan sebagai buku pedoman untuk pengajaran di sekolah tinggi atau sekolah masjid, sehingga memberikan secara ringkas semua yang paling baik dan paling masuk akal dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan para ulama dan mufassir sebelumnya. Beberapa penilaian terhadap tafsir Al-Baidawi menyimpulkan bahawa sang pengarang memiliki ketergantungan pada kitab-kitab tafsir terdahulu, sehingga ada beberapa orang yang menganggap tafsir ini sebagai mukhtasar dari tafsir Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari. Disarikan dalam hal i'rab, makni dan bayan. Mafatih Al-Ghaibi karya Fakhruddin Ar-Razi disarikan dalam hal filsafat dan teologi, dan dari Al-Raghib Al-Fahani disarikan dalam hal asal usul kata. Terlepas dari penilaian di atas, dalam mukadimahnya
Al-Baidawi mengemukakan bahawa ada dua macam sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam menulis tafsirnya. Pertama, komen dari para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf yang termasuk dalam period normatif. Kedua, komen yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir sebelum Al-Baidawi mengenai period yang pertama, sebagaimana dikutip Yusuf Rahman dari Winan Fail dalam karyanya Indis Ad-Baidawi Commentarium in Corinum. Nama Ibnu Abbas adalah yang paling dikutip oleh Al-Baidawi. Sementara dari Ibnu Mas'ud dikutip sebanyak 14 kali, Ubay bin Ka'ab 4 kali, Abdullah bin Zubair 4 kali, Abu Musa al-Asy'ari 2 kali, dan Zaid bin Thabit 1 kali. Dari kalangan tabi'in, Al-Baidawi mengutip Mujahid 5 kali, Al-Dahak 3 kali, Qatadah 3 kali, Ikrimah 3 kali, dan Abu al-Aliyah sebanyak 1 kali. Akhir sekali, untuk kesimpulannya, kitab tafsir ini dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Baidawi. Tafsir ini merupakan salah satu kitab yang popular di dunia Islam yang memiliki banyak manfaat, gaya bahasa yang indah, perumpamaan yang manis, dan banyak diminati para pakar dan cendekiawan terkemuka untuk mengkaji dan memberi catatan pinggir, yakni komen terhadapnya. Kitab yang terkenal memberikan catatan pinggir terhadap tafsir Al-Baidawi, di antaranya adalah catatan tepi Syekh Zadah dan Shihab Al-Qafaji, yakni Inayat Al-Qadi. Isinya dibuat semodel ringkasan, yakni ikhtisar, mengandungi berbagai pemikiran. Pandangan-pandangannya diarahkan pada banyak dimensi gramatik, bahasa fiqh, dan usul yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu juga dari sudut pandangan bacaan qiraat dan makna intrinsik ayat, yakni isyarat, serta mengkomunikasikan antara tafsir dan takwil berdasarkan kaedah-kaedah bahasa dan syar'i. Kaedah pentafsirannya dibuat sebagaimana umumnya kitab-kitab tafsir, menyebutkan nama surah, mengaitkan dengan konteks turunnya, baru menafsirkan ayat demi ayat, serta mengangkat hadis tentang keutamaannya pada akhir surat tersebut. Penafsiran yang dilakukan oleh Al-Baidawi dalam hal gramatika, bahasa, ma'ani dan bayan merujuk pada kitab Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari, sampai-sampai dikategorikan sebagai ikhtisar Al-Kashaf. Kerana itu, akan tetapi Al-Baidawi meninggalkan pandangan-pandangan Mu'tazilahnya dan berpegang pada mazhab Asy'ariyah dalam masalah teologi dan kalam. Demikian menurut Az-Zahabi. Selain itu juga merujuk pada kitab At-Tafsir Al-Kabir milik Ar-Razi dalam kaitannya dengan hikmah dan kalam, serta Jami' At-Tafsir karya Al-Raghib Al-Ashafani dalam kaitannya dengan pembentukan kata, makna intrinsik dan isyarat-isyarat batin dari ayat. Sekian saja dari saya, Muhammad Firdaus bin Muhammad Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.